mundur ke belakang. Awal ayat ini adalah Iqra. Iqra dari qiraah. Qiraah. Membaca ada dua dalam bahasa Arab. Satu qara'a yaqra'u, qiraah. Qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Qiraah. Tapi ada satu lagi, tala yatlu tilawah. Kalau untuk Al-Quran selalu dipakai musabaqah tilawatil Quran. Tidak ada orang menyebut musabaqah qiraatil Quran, tak ada. Tapi kalau untuk lomba baca kitab kuning, MKK, musabaqah qiraatul kutub. Apa beda qiraah dengan tilawah? Tilawah hanya untuk wahyu saja. Sedangkan qiraah untuk wahyu dan tak wahyu. Jadi kalau begitu, qiraah lebih umum. Kalau membaca Quran, kira-kira yang cocoknya tilawah atau qiraah? Qiraah. Oleh sebab itu ayat yang pertama turun adalah Iqra, bukan tilawah. Seandainya Allah mengatakan utlu ma uhiya ilaika min rabbik, bacalah wahyu saja. Tapi yang turun ketika itu adalah Iqra, bacalah, baik wahyu maupun tak wahyu. Kalau engkau mau membaca buku, novel, membaca alam, tilawah nampak. Sedangkan qiraah, makanya ada orang membaca alam semesta. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu juga ayat-ayat. Oleh sebab itu ada qiraah wahyu, ada qiraah non wahyu, ada qiraah yang nampak membaca tulisan, ada qiraah yang tak nampak membaca alam semesta. Makanya dalam Islam ilmu tidak dibatasi hanya ruang kelas titik. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yang kami sufihi ilman, di jalan itu dia dapat ilmu. Tak ada disuruh situ baca kitab. Siapa yang melewati suatu jalan, diajak saya oleh Paskas melewati jalan menuju Pulau Gara, menuju Pulau Buluh. Lalu dalam perjalanan itu nampak bagaimana orang dari Jakarta, kota besar metropolitan, kemudian khuruj ke pulau, sampai di pulau itu mengajar mengaji. Setelah itu orang pulau ini mengatakan, janganlah bapak pulang, ajarkanlah kami. Belajar. Oh, Abdul Somad, inilah yang dakwah itu. Sesungguhnya engkau yang lakukan selama ini hanyalah ta'lim saja. Mereka lah yang berdakwah, yang sebelumnya tak mengenal Allah. Akhirnya semua satu kampung kakak masuk Islam. Tinggal 2 rumah lagi Ustadz yang belum lagi mengenal Allah. Tapi anak-anaknya sudah mulai datang kemari belajar. Abdul Somad sedang belajar. Tapi waktu itu tak ada baca kitab. Waktu itu dia sedang belajar qiraah, membaca alam, membaca alam semesta. Yang dimaksud membaca alam sini adalah membaca bagaimana dengan melihat alam mengingatkan kita kepada Allah. Karena banyak juga maksud membaca alam kode buntut. Bukan itu yang dimaksud. Iqra. Biasanya kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Lazim mudah saja mengingatnya. Lazim la, tidak perlu objek. Muta'addi perlu objek. Saya pergi, tak perlu objek. Tapi kalau saya membaca, perlu objek. Membaca apa? Tapi aneh dalam ayat yang pertama ini. Iqra, tak ada. Kul ta'aman, ishrab syaraban, unzur ilal jabali. Ada yang dilihat, ada yang dimakan, ada yang diminum, ada yang dipegang. Tapi untuk membaca ini mestinya bacalah ini. Tak ada. Kalau kita baca dalam ayat itu Iqra, tak ada apa yang dibaca. Maka sesungguhnya makna di situ bacalah apa saja dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, boleh saya membaca bukunya Shakespeare? Boleh. Boleh saya baca bukunya Karl Marx? Boleh. Boleh baca buku Stalin? Boleh. Tapi jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia mesti diikat dengan nama Allah. Apapun yang kau baca, maka mesti diikat dengan baca Allah. Baca dengan nama Allah. Maka kalau orang ada membaca buku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ketika dia baca itu bismi rabbik, maka membaca itu hanya sekedar tahu, bukan untuk mengikut, apalagi menjadikannya sebagai keyakinan, apalagi sebagai menjadi landasan perbuatan dan ucapan, tindakan serta pikiran. Tapi dia memahami itu hanya sebagai tahu. Araftu syarra la lisyarri walakin lijtinabihi. Aku tahu kejelekan itu bukan untuk berbuat jelek, tapi hanya untuk tahu tentang jelek. Masa ada orang tahu jelek tapi tak mengamalkan jelek? Itulah yang sudah satu ilmu khusus di UI, Universitas Indonesia. Namanya kriminologi. Ilmu kriminal.
Kalau terjadi mutilasi, terjadi pembunuhan, terjadi pencopetan, siapa yang diwawancarai oleh Pak Polisi? Kriminolog ini. Pemirsa televisi sekalian, mari kita saksikan dialog Bapak kepolisian dengan pakar kriminolog dari UI. Bagaimana sebenarnya dia mutilasi ini, Pak? Apa ini? Dia ini dipelajari khusus itu sampai S1, S2, S3, kriminologi, ilmu tentang kriminal. Orang mesti tahu itu. Karena orang tidak tahu bagaimana cara berpikirnya kriminal, kemana dia. Kalau dia habis membunuh, dia larinya kemana. Itu yang tahu tuh kriminolog. Karena dia berpikir dengan pikiran si kriminal itu. Tapi semuanya tetap kita baca dalam kerangka Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insan min 'alaq. Khalaqa mencipta, insan manusia, min 'alaq dari alaq. Orang Arab menyebut permen karet itu alaq. Andak alaq kata dia. Kau pada permen karet. Kenapa kita ini disebut diciptakan dari alaq? Karena kita adalah diciptakan dari darah yang menempel di dinding rahim seperti menempelnya lintah pacat. Yang pernah masuk ke kampung suku Talang, terbayang bagaimana pacat menempel. Berawal dari pacat yang kurus, lama-lama pacat ini menggombong menjadi besar. Begitulah darah itu menempel di dinding rahim. Awalnya kecil, lalu kemudian membesar, dihisapnya. Sebagaimana pacat lintah menghisap darah, begitulah kita menghisap saripati ibu menjadi sesosok makhluk. Diingatkan, orang yang sombong itu diingatkan, membacalah engkau, apa yang perlu kubaca? Aku kan orang hebat, aku kan orang berilmu, aku kan profesor, aku kan S3, aku kan sarjana, aku kan IP ku 4, aku kan orang paling lebih dulu. Aku disadarkan lagi bahwa kau bukan apa-apa dan kau bukan siapa-siapa. Allah yang menciptakan engkau dan engkau. Di sini kita sedang diingatkan tentang asal muasal dasar bahwa kita ini khalaqa, diciptakan Allah. Kau bukan pencipta. Kau diciptakan insan dari kata nasya. Kau pelupa, kau tak ingat, kau tak punya apa-apa, kau tak punya ilmu. Min alaq, asal muasal kau sama. Mau kau raja, mau kau sultan, mau engkau penguasa, mau kau orang kaya, mau kau rakyat jelata, asal kau sama semuanya. Tak ada kasta dalam Islam. Khalaqal insana min alaq. Disadarkan. Orang kalau sudah sombong, sadarkan dia lagi. Ada orang perantau, lalu kemudian setelah itu dia jadi bisnismen, orang kaya. Tapi ada orang yang tahu sejarah hidup dia. Ketika dia petantang-petenteng, angkuh dan sombong, diingatkan sama orang. Kau tak usah sombong. Dulu waktu kau datang kemari kan cuma membawa pakaian sehelai pinggang. Sekarang kau baru hebat, betul kan? Bapak ke kami pun tahu dulu bapak, ibu bapak, datuk nenek moyangmu dulu bukan siapa-siapa. Gitulah Allah menyadarkan kita pada orang yang sombong. Belajarlah kalian, membacalah kalian. Kenapa? Karena kalian hanyalah makhluk yang diciptakan, makhluk yang pelupa, dan asal muasal kalian sama. Mimmani yumna, dari air yang hina, min alaq, dari darah yang menempel di dinding rahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra, 2 kali diulang. Pengulangan dalam Al-Quran, pengulangan dalam hadis biasanya maknanya adalah titik. Kita dapat informasi titik, 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 titik. Diulang sekali lagi, mulai garis panjang, putus, 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 putus. Diulang sekali lagi, mulai agak menyambung, tapi masih ada putus, menyambung. Diulang sekali lagi, barulah dia menyambung, tapi masih belum nyata betul. Diulang sekali lagi, akhirnya nyata, senyata-nyatanya. Begitulah proses berpikir manusia. Berawal dari ide-ide kecil, menyambung jadi ide-ide besar, akhirnya terwujud. Maka mesti diulang beberapa kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Terjadi beberapa pengulangan dalam Al-Qur'an. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Baca sekali lagi. Wa rabbukal akram. Akram diambil dari kata karim. Karim artinya dermawan. Diambil dari kata karam. Orangnya karim. Manusia karim. Allah karim. Maka dalam bulan Ramadan itu yang dibaca. Allahumma innaka afuun karim. Kenapa tidak Allahumma innaka afuun rahim? Allahumma innaka afuun azim. Allah innaka afuun alim. Tapi kenapa Allahumma innaka afuun karim? Kenapa dermawan? Kedermawanan Allah itulah yang kau ambil
tepat di bulan Ramadan, karena di situ saat orang lapar, maka kau bagi makanan-makanan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kalau di bulan Ramadan, kebaikannya karihil mursalah, seperti angin yang tak putus, berbagi makanan dan lain sebagainya. Karim. Makanya kalau ada orang yang dermawan disebut fulanun karimun. Itu orangnya Masya Allah, itu dermawan itu Pak Ustaz, itu menyumbangnya banyak, itu karim. Allahumma innaka afuun karim. Ketika yang pertama kita disuruh iqra, apa yang perlu kau baca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi yang kedua dikatakan iqra wa rabbukal akram, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup pagi ini karena karim Allah. Allah masih berikan kita kesempatan bernafas, Allah masih berikan kita kesempatan untuk mencari ilmu. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Di antara karimnya Allah, dermawannya Allah, pemberian Allah, pembagian Allah adalah seringkali orang kalau sudah cerita karim, beras, gandum, terigu. Tapi ke sini tidak. Ada yang lebih penting daripada makan. Agama Islam mau mengajarkan kepada kita bukan hanya masalah material, tapi yang paling penting dari material adalah spiritual. Allazi akram. Allah itu maha dermawan, karim. Mestinya kalau sudah cerita akram, Allah maha dermawan yang menumbuhkan kurma, gandum, dan biji-bijian. Itu korelasinya. Tapi Allah memberikan sesuatu yang baru. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi bagi orang dulu, ini ayatnya tidak sinkron. Karena menurut mereka, inilah orang yang dermawan. Ayat berikutnya, dia sudah memberikan beras dan makanan serta minuman. Begitu baru korelasi. Tapi enggak, inilah orang yang dermawan, mengajarkan ilmu pengetahuan. Enggak connect ini ayat. Dermawan itu kan konotasinya materi, benda. Allah mau menaikkan kita dari alam materi ke alam yang lebih tinggi daripada materi. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allama, Allah mengajarkan insan. Yang dimaksud dengan insan di sini dua. Yang pertama Adam alaihissalam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam semua nama-nama yang ada di dunia ini. Setelah diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, baru dipanggilnya malaikat. Hai malaikat, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Hai malaikat, kalau memang betul kalian lebih hebat daripada Adam nih, sebutkan aku nama-nama ini in kuntum shadiqin. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, kami tak tahu kecuali yang sudah kau ajarkan. Innaka antal alimul hakim. Engkau maha tahu, engkau maha bijaksana. Maka allamal insan, Allah mengajarkan kepada insan. Insan yang pertama Adam. Insan yang kedua adalah allamal insan. Makna insan di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkannya kepada Muhammad SAW adalah wahyu. Maka bicara Muhammad SAW itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diajarkan kepada Adam? Ma lam ya'lam, yang sebelumnya dia tak tahu. Apa yang diajarkan kepada Muhammad SAW? Ma lam ya'lam, yang sebelumnya dia tak tahu. Karena begitu banyak pengetahuan yang kita tahu, ternyata lebih banyak lagi yang kita tak tahu. Maka datanglah malaikat membawa wahyu dari Allah kepada Nabi. Meninggal Nabi-Nabi, putus wahyu, tapi masih ada ilham. Maka connecting kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan kamu. Tapi wahyu sudah putus Pak Ustaz, ada satu lagi, ilham. Maka ilham tak putus. Makanya banyak ulama-ulama itu mendapatkan ilmu, 16 ilmu untuk menjadi ahli tafsir Al-Quran. Dari mulai ilmu nahu, ilmu sorok, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu balaghah. Tapi yang ke-16 itu kata Imam As-Suyuti adalah ilmul mauhibah. Mauhibah diambil dari kata wahaba, pemberian Allah, ilmu yang diberikan Allah SWT karena kesucian hati, karena ketulusan jiwa, karena bersih makanan, connectingnya kuat dengan Allah, lalu kemudian datang ilham-ilham yang mengalir kepada pikirannya. Makanya tafsir itu dibagi dua, ada namanya tafsir bil ra'yi, ada namanya tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu ada 4. Ayat ditafsirkan dengan ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan pendapat sahabat, ayat ditafsirkan dengan pendapat tabi'in. Ma'thur namanya. Tapi ada satu lagi tafsir bil ra'yi, dengan akal. Tapi akal pun terbagi dua. Ada akal yang mazmum, tercela, tafsir liberal, tafsir sekuler, tafsir ateis. Ada satu lagi bil ra'yil mahmud, dengan pikiran yang terpuji, yang membawa kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tafsir itu banyak. Tafsir bil ra'yi,
tafsir fi zilalil Quran, tafsir bil ra'i, tafsir lebih banyak bil ra'i daripada bil ma'sur. Allamal insana ma'lam ya'lam. Inilah 5 ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jabal Nur, nama bukitnya Hira. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunya orang beriman. Ketika itu awwalu ma bada'a bihil wahyu. Pertama kali wahyu itu turun adalah mithlu falaqis subhi, seperti falak waktu subuh. Sudah nampak belum? Cahaya yang terang. Itu yang bukan langsung turun Iqra, enggak. Yang pertama kali nampak Nabi Muhammad SAW adalah dalam mimpi seperti falak waktu subuh. Terang benderang waktu subuh. Tak tahu entah apa namanya. Setelah nampak dia itu, disitulah mulai dia mengalami perubahan. Maka dia pun yatahannas. Yatahannas disebut dengan tahannus, yaitu berkhalwat. Khalwat bersunyi-sunyi. Dia lebih suka bersunyi-sunyi. Maka 3 kali dia lakukan itu. Umur 38, tak ada terjadi apa-apa. Umur 39, tak ada terjadi apa-apa. Umur 40 barulah terjadi kejadian luar biasa ini. Ada makhluk yang memeluk dia sangat kuat. Faghattani, ghattani, makhluk itu memeluk, menutupi aku, memeluk aku sangat. Hatta balaghanil juhdu, sampai aku susah untuk bergerak dan bernapas. Lalu kemudian makhluk itu berkata, Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, apa yang mau aku baca? Aku tak bisa membaca. Lalu kemudian ini kemudian dikritik orang. Nabi Muhammad itu kan tak bisa baca, Pak Ustaz. Iya, kalau memang dia tak bisa baca, kenapa disuruh Jibril membaca? Berarti Jibril itu tak tahu bahwa dia tak bisa baca. Jibril tahu Nabi Muhammad itu tak bisa membaca. Lalu sudah ada orang tak bisa baca, disuruh juga membaca. Saya misalnya guru TK, ada anak di situ yang tak bisa baca, kasih buku, baca. Aku tak bisa membaca, Pak. Baca. Murid nih bodoh atau guru nih bodoh? Guru nih bodoh, udah jelas anak tak pandai baca, kenapa suruh juga membaca? Pemahamannya bukan seperti itu. Orang yang mengkritik ini orang jahil. Maksud Jibril di situ membaca adalah bacalah wahyu. Wahyu belum diturunkan, apa yang mau dibaca? Itulah seolah-olah ucapan Nabi SAW. Wahyu belum turun lagi kepadaku, wahai Jibril. Apa yang perlu kubaca? Kita kalau mau orang itu mentalnya siap, maka salah satu cara metode pendidikan, tanya dia dulu. Makanya beberapa ayat dalam Al-Quran itu diawali dengan pertanyaan. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Setelah orang ditanya itu siap, maka penceramah pun gitu. Tahukah Bapak Ibu sekalian apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti? Kata Ustaz Zulkifli M. Ali. Karena dia spesialis akhir zaman. Maka orang pun bertanya-tanya, apa dia? Ketika orang ingin bertanya, terbuka isi kepalanya, pada saat terbuka itulah dimasukkan ilmu pengetahuan. Jadi jangan tiba-tiba saja, tak ada prolog, tak ada muqaddimah, tak ada kata pengantar, langsung tak bisa begitu proses manusia ini. Setelah disiapkan akalnya untuk siap menerima, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, barulah kemudian disampaikan materi yang mau disampaikan. Banyak metode Al-Quran. Ada lagi model metodenya, diucapkan sesuatu yang belum pernah didengar manusia. Alif Lam Mim. Muncul pertanyaan dalam kepala. Apa maksud Alif Lam Mim ini? Padahal sebelum ini tak, huruf-huruf ini kami tahu. Alif kami tahu, Lam kami tahu, Mim kami tahu. Tapi dirangkai menjadi 3 huruf. Apa maksudnya? Baru setelah itu muncul. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sebagian ulama menafsirkan Alif Lam Mim ini, kata dia, ayat mutasyabihat. Hanya Allah saja yang tahu. Sebagian mengatakan Alif Lam Mim ini bukan ayat mutasyabihat, dia ayat muhkamat. Allah tahu. Makanya ada hadis yang menjelaskan A-nya itu alif, A-nya itu alif Allah, Lamnya itu malaikat Jibril, Mimnya itu Muhammad SAW. Banyak sekali penafsiran. Disusunlah lengkap oleh Imamul Akbar Syekh Azhar yang dulu, Said Tantawi. Muhammad Said Tantawi menulis secara sistematis tentang Alif Lam Mim itu selengkapnya dalam tafsir, namanya Tafsir Al-Wasit. Lalu kemudian turunlah 5 ayat ini, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sampai alam al-insana ma lam ya'lam. Setelah itu Nabi pun turun sampai ke rumah kedinginan, zammiluni, selimuti aku. Lalu kemudian Sayyidah Khadijah menyelimuti dia. Turun lagi ayat, ya ayyuhal muzammil qum, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, bangkitlah, fa'anzir, berikan peringatan.
dan seterusnya. Lalu kemudian Al-Quran itu ada turun secara kronologisnya, ada turun secara urutannya. Maka turunnya 2 kali. Fi lauhim mahfuz, dia berada di lauh mahfuz. Lauh papan, mahfuz terpelihara, papan yang terpelihara. Turun dari papan yang terpelihara ini ke sama dunia, atau disebut dengan nama lain Baitul Izzah. Bait rumah, Izzah kemuliaan, rumah kemuliaan. Letaknya di mana? Sama dunia. Apa yang dimaksud dengan langit dunia? Langit kalau kita lihat dari dunia nampak dia, itulah disebut dengan sama dunia. Nanti siang kita tengok ke atas, nampak dia, itulah yang dimaksud dengan sama dunia. Karena ada langit yang tak nampak dari dunia, di atas itu lagi. Maka turunlah dia dari lauh mahfuz ke sama dunia. Itulah yang diungkapkan dalam bentuk kalimat anzala. Inna anzalnahu. Makna anzal, turun sekaligus. Turun sekaligus serentak 114 surat, 30 juz, diawali Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas. Turun serentak sekali, turun ke sama dunia. Lalu dari sama dunia inilah turun kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itulah yang urutannya tak sama. Yang turun pertama kali Iqra. Habis turun Iqra, ya ayyuhal mudaththir. Habis turun ayyuhal mudaththir, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Setelah itu Nabi mengumpulkan kerabat-kerabatnya, lalu kata dia, percaya kalian kalau kukatakan aku sudah dapat wahyu, aku jadi Nabi? Kadzabta, pendusta kau Muhammad. Alihadza jama'tana. Turunlah tabbat siyada abi lahabi wa tab. Jadi kalau orang, Pak Ustadz kami buka Quran kami tengok urutannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Kenapa cerita turun Quran itu Iqra duluan? Nah, inilah kronologisnya. Bahwa dia turun dari lauh mahfuz ke sama dunia, tapi kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dan uniknya ketika sudah diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, finalnya bisa susunannya itu sama seperti susunan yang pertama kali. Dari mulai Al-Fatihah sampai ke Anas. Sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Quran sudah dibacakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sesuai dengan susunan urutan ini, bukan susunan menurut turunnya. Jadi sekarang ada orang yang mau menyusun Al-Quran menurut kronologis dari Iqra. Tak bisa. Karena rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan urutan yang ada di Lauhil Mahfuz. Itulah yang dihafal oleh para sahabat Nabi. Jadi bukan setelah Nabi meninggal, sahabat Nabi itu mengumpulkan Quran yang ada di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu, lalu kemudian disusun ulang. Nah, Quran itu sudah ada di kepala sahabat. Itulah yang turun ke kepala tabi'in, kepala dari Jibril, turun ke kepala sahabat, turun ke kepala tabi'in, turun ke kepala tabi'in, turun sampailah ke kepala si Hasbi anak 10 tahun yang di Masjid Agung kemarin, sampailah ke anak cucu cicit dia nanti sampai hari kiamat. Karena Allah berjanji dengan 5 taukid. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya. Allah itu satu, esa, tunggal, tak berbilang, kul huwallahu ahad. Tapi kenapa dia katakan kami di situ? Allah menyertakan para penghafal Al-Quran itu beserta dirinya. Kami, kata saya, padahal saya sendiri. Kami berada di sini Bapak Ibu sekalian untuk mengantarkan beras. Saya menyertakan tim. Tapi waktu itu bukan Allah menyertakan tim. Allah menyertakan tim Allah. Tim siapa ini? Ini tim Allah. Betapa bahagianya manusia yang rendah, yang hina, yang tak tahu apa-apa, yang diciptakan, yang pelupa, yang diciptakan dari darah, disertakan Allah bersamanya. Kami, kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami ikut menjaga, kusertakan para penghafal Quran ini menjaga Al-Quran hingga akhir zaman. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk orang yang disertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Amin ya rabbal alamin. Itulah asal muasal dasar ajaran Islam. Maka Islam itu adalah mencerahkan. Islam itu
mengangkat dari peradaban materi kepada non materi, mengangkat dari sekedar makan kepada spiritual, mengangkat dari sekedar material kepada spiritual. Maka Islam adalah agama akhir zaman. Islam adalah agama orang-orang yang berpikiran. Islam adalah agama orang maju. Makanya Islam akan berkembang di negeri yang maju. Eropa akan Islam, Amerika akan Islam. Jadi jangan heran kalau negeri yang miskin, negeri yang susah, disitulah akan menyebar macam-macam aliran-aliran. Sebaliknya, apa kata Syekh Abdul Halim Mahmud, Grand Syekh Al-Azhar, ketika beliau kuliah di Perancis? Di Perancis aku menemukan Islam, tapi aku tak menemukan Muslim. Dari mulai cara berjalan. Syekh Abdul Halim Mahmud, dia dapat gelar doktor PhD dari Sorbonne, Perancis, pada tahun 1941, sebelum Indonesia merdeka. Dan kesan dia ketika sampai di Paris, aku lihat mereka berjalan seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi, Nabi itu kalau berjalan seperti turun dari atas bukit. Turun, kita berjalan dari atas bukit, cepat. Begitulah Nabi itu kalau berjalan, cepat. Dan itu kulihat pada orang barat. Sebaliknya orang kita jalan santai, letoy, loyo, semua mau mati. Dari mulai cara berjalannya, dari mulai cara berpikirnya, dari mulai visi misi hidupnya, aku menemukan Islam, tapi tak aku menemukan Muslim. Dari mulai bersihnya, dari mulai ngantrinya, mereka tinggal satu aja lagi yang kurang. Bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Oh, kurang satu lagi, bersunat. Tinggal itu lagi. Bersyahadat dan bersunat. Islam akan berkembang. Janji Nabi SAW, la taftahunnal Qastantiniyah, kamu akan memerdekakan Konstantinopel. Sudah selesai. Tapi ada satu lagi janji yang belum terwujud. Rum, kamu akan membebaskan Rum. Rum itu maksudnya adalah Romawi. Dan puncak Romawi itu adalah Italia. Dan Italia itu ada di Eropa. Eropa akan Islam pada zaman siapa tuh? Zaman anak cucu kita insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Itulah kajian kita subuh ini. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Setelah membacakan ayat itu, apa kata Zaid? Apa kata tabi'in? Nabi punya sahabat punya murid sahabat yang tak jumpa dengan Nabi itu tabi'in. Namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Apa kata Hasan Al-Basri? Sadaqallahul azim. Al-Hasan Al-Basri kalau dia mendengar ada orang baca Quran, setelah selesai, Sadaqallahul azim. Sekarang anak hafal Quran baca Sadaqallahul azim. Jangan baca Sadaqallah. Allahumma arhamna bil Quran. Bid'ah membaca Sadaqallah. La haula wala quwata illa billah. Hasan Al-Basri ini meninggalnya tahun 110. 110 itu masuk salaf apa tak salaf? Salaf itu kan 300 batasnya. Imam Hasan Basri mengucapkan Sadaqallahul azim itu adalah tradisi salaf, ulama salaf. Cuman karena kalian benci pada orang, lalu kalian la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kamu kepada sekelompok orang membuat kamu menjadi tidak bersikap adil. Tahu kamu bahwa riwayat Sadaqallahul azim itu dari salaf? Dari mana kata sedekah ini? Dari ayat Al-Qur'an, wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Sadaqallahul azim. Oh, enggak boleh Sadaqallahul azim. Kalau selesai baca Quran, baca Allahumma arhamna bil Quran. Tak juga ada. Ada rupanya Nabi habis selesai baca Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Tak ada. Kalau gitu kalian membuat-buat Allahumma arhamna bil Quran. Oh, kalau Allahumma arhamna bil Quran boleh, Sadaqallahul azim tak boleh. Tuh cadik sugang namanya. Kalau Sadaqallahul azim tak boleh. Nah, jadi jangan sampai anak-anak kita hafal Quran tapi menyalahkan kita pula nanti gara-gara masalah sepele. Oleh sebab itu maka dia mesti juga dibekali oleh ilmu, tidak hanya sekedar hafal Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.